Sekarang kita sudah menjadi warga negara Indonesia, sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Jangan lupa kita harus berbakti pada Nusantara, kepada Indonesia. Mengabdi kepada Indonesia, berbakti pada Indonesia, bukan Tiongkok. Tiongkok hanya family. Itu saya mau memberi pesan yang kuat kepada masyarakat, kepada generasi muda itu. Inilah tanah tumpah darah kita. Kedatangan etnis Tionghoa di Indonesia tercatat sejak ratusan tahun lalu. Di abad ke-11, orang-orang Tionghoa yang merantau ke berbagai wilayah di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, selain untuk berdagang, sebagian dari mereka merantau untuk memperbaiki kehidupannya. Pada saat itu, keadaan Tiongkok sedang kacau. Jatuhnya dinasti Ming dan pasca Perang Candu memicu terjadinya kerusuhan, pergolakan sosial, serta kemelaratan rakyat. Gencarnya kolonialisme Barat di negara-negara Asia Tenggara yang membutuhkan para pekerja untuk mengeksploitasi kekayaan alam di negara-negara tersebut mendorong masuknya sejumlah imigran yang didatangkan dari Tiongkok. Selama tinggal di tanah air, orang Tionghoa dikenal ulet dan mahir mencari uang, terlebih di bidang perdagangan. Tak dapat dipungkiri, adanya masyarakat Tionghoa ternyata mampu membuat Pulau Jawa menjadi sebuah koloni yang menguntungkan. Orang-orang Tionghoa pun mampu berbaur dengan bahasa, makanan, pakaian, dan agama yang ada di Indonesia. Dalam etnis Tionghoa terdapat subsuku yang beragam. Salah satu yang terkenal adalah subsuku Hakka. Hakka berasal dari dua suku kata, yakni Hak yang berarti tamu atau pendatang, serta Ka yang berarti keluarga. Maka Hakka diartikan sebagai keluarga pendatang. Hakka adalah salah satu kelompok Tionghoa Han yang terbesar di Tiongkok. Mereka sering berpindah-pindah karena tergolong etnis pengembara. Bahkan di Tiongkok sendiri, orang Hakka secara bertahap bermigrasi dari utara ke selatan dikarenakan bencana alam, perang, dan konflik. Di Indonesia sendiri, orang Hakka banyak terdapat di Aceh, Bangka Belitung, Jawa, serta Kalimantan Barat. Mereka juga tersebar merata hampir di seluruh dunia. Dikenal sebagai orang-orang yang rajin dan ulet dalam bekerja. Tak heran, banyak orang Hakka yang berhasil dalam kehidupannya. Sikap hidup ini membawa kilas balik ke masa lalu, di mana orang-orang Hakka hidup berpindah-pindah dari tanah yang satu ke tanah yang lain. Itulah sebabnya mereka dinamakan keluarga pendatang. Mereka membuka tanah di daerah yang berbukit, menjadikan daerah tersebut subur dan berkembang. Di Jakarta sendiri, orang Hakka membentuk sebuah perkumpulan yang diberi nama Perhimpunan Hakka Indonesia Sejahtera atau PHIS. Perhimpunan ini berdiri sejak tahun 2008 guna menjadi wadah silaturahmi dan komunikasi di antara para orang Hakka di tanah air. Perkumpulan ini diharapkan mampu mempererat kekeluargaan, saling membantu, berbagi informasi, dan tetap mempertahankan kebudayaan yang ada. Sebetulnya sebelum zaman Pak Harto, ya, sebetulnya sudah ada perkumpulan Hakka di Nusantara ini. Kemudian pada zaman Pak Harto itu dilarang, jadi berhenti. Setelah Pak Harto turun, negara kita, pemerintah menuju kembali ke negara yang demokrasi dan reformasi, begitu kan? Maka mengizinkan lagi kita siapapun mau membentuk perkumpulan begitu. Maka timbul pikiran kita harus pulihkan lagi
perkumpulan ini. Gitu. Tentu bentuknya sudah lain. Kalau dulu itu perkumpulan Hakka atau perkumpulan Tionghoa lain-lainnya itu berafiliasi ke Tiongkok. Karena dulu mereka masih yang orang tua itu masih berwarga negara asing, gitu ya. Tapi kalau yang sekarang generasi kita ini sudah berwarga negara Indonesia. Ya. Tiongkok itu hanya suatu tempat yang jauh, yang kita asing sebetulnya. Itu tanahnya, tanah airnya orang tua kita atau nenek moyang kita. Kita sudah menjadi bangsa Indonesia. Maka perkumpulan Tionghoa pada umumnya sekarang berafiliasi atau mengabdi, ya, berbakti kepada Republik Indonesia. Itu bedanya di situ. Perkumpulan Hakka tersebar luas di berbagai daerah di Indonesia. Ada kurang lebih 50 cabang Perhimpunan Hakka Indonesia Sejahtera yang berdiri dari Sabang hingga Merauke. Aktivitas sosial yang serupa kerap dilakukan oleh perhimpunan ini di setiap daerahnya. Seperti halnya kegiatan donor darah, membantu pembangunan di masing-masing wilayahnya, silaturahmi, dan kegiatan sosial lainnya. Perkumpulan Hakka itu banyak berbakti, banyak berbuat, ya, yang berguna, tapi bukan tujuan kita untuk menarik perhatian atau ingin mendapat penghargaan dari masyarakat, tidak. Bukan tujuan kita. Kita melulu ingin berbuat sesuatu yang baik pada masyarakat. Karena kita banyak berbuat dan sukses berhasil, maka makin banyaklah orang-orang Hakka yang ada di Indonesia bergabung pada kita. Buktinya cabang perkumpulan di daerah makin hari makin tambah. Jadi hampir semua kota provinsi sampai kabupaten sudah membentuk perkumpulan Hakka-nya masing-masing yang berafiliasi ke pusat di Jakarta. Ini adalah Museum Hakka Indonesia. Museum ini menjadi salah satu kebanggaan bagi kaum Hakka sebagai pameran karya kontribusi komunitas Tionghoa Hakka untuk Indonesia selama berabad-abad. Terletak di areal Taman Mini Indonesia Indah atau TMII, bangunan ini mengambil konsep rumah tradisional Tulo yang terletak di Yongding, Fujian, Tiongkok Selatan. Sebetulnya pada hakikatnya dia tuh Museum Tionghoa Indonesia. Karena isinya menceritakan sejarah atau perjalanan sejarah dari suku Tionghoa di Indonesia secara umum, ya, secara keseluruhannya. Tetapi kita memakai nama Hakka, gedung itu bermerek Hakka karena biaya pembangunannya melulu datang dari masyarakat Hakka. Maka mereka menuntut pakai nama Hakka. Sebetulnya isinya Tionghoa. Ya. Tujuan kita pertama tidak lain adalah ingin meletakkan sejarah Tionghoa, ya, pada posisi yang sebenarnya, gitu. Karena kami menilai banyak masyarakat Indonesia yang dari kelompok lain, ya, selama ini ada salah sangka atau salah duga, ya, bahwa orang Tionghoa Indonesia hanya bisa dagang, hanya bisa cari duit, hanya bisa mengeduk uang, tidak ada kontribusi apapun, tidak ada kontribusi lainnya bagi nusa dan bangsa. Ya, Museum Hakka Indonesia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Museum Tionghoa Indonesia, Museum Hakka Indonesia, dan Museum Yongding Hakka Indonesia. Dengan memiliki 3 lantai, museum ini menyimpan koleksi-koleksi yang berhubungan dengan Tionghoa pada umumnya dan suku Hakka pada khususnya. Semua koleksi berasal dari sumbangan warga peranakan Hakka Tionghoa yang tinggal di Indonesia dan juga didatangkan langsung dari negeri Tiongkok. Di Indonesia ada 3 pusat perkumpulan orang Hakka, yakni Perhimpunan Hakka Indonesia, Paguyuban Mecuo Indonesia, dan Paguyuban Hakka Indonesia.
Berbicara mengenai Mechuo Indonesia, paguyuban ini menjadi bagian dari paguyuban Hakka yang memang memiliki debut dan jumlah yang cukup besar dan luas. Banyak kegiatan yang dilakukan oleh paguyuban ini. Salah satunya yang menarik adalah grup angklung Mechuo ini misalnya. Grup angklung ini diperkirakan sudah berdiri kurang lebih 10 tahun lamanya. Dengan beranggotakan para lansia yang didominasi oleh kaum perempuan, grup ini semakin semarak dengan lagu-lagu yang dimainkan secara kompak. Tak hanya bergenre Tionghoa, grup angklung ini juga mampu memainkan lagu-lagu wajib nasional ataupun lagu-lagu daerah. Saya kira soal lagu tuh ya, kita semua lagu kita ada. Terutama lagu Indonesia, lagu pokok, misalnya lagu kebangsaan, apapun kita ada latihan. Tentunya bukan hanya khusus satu lagu, tapi lagu Indonesia, lagu Mandarin, lagu Barat, lagu ya internasional semua kita ada semuanya. Gitu. Walaupun kita etnis Chinese, tapi kita tetap Indonesia. Lagu pun kita mainkan banyak, lebih banyak dari yang lagu lain. Indonesia pasti, lagu wajib ada. Tentunya tak mudah untuk menyatukan para anggota di dalam grup ini. Hal ini dikarenakan mulai dari usia yang sudah lanjut, latar belakang yang berbeda, hingga ketersediaan waktu yang terbatas. Namun hal tersebut mampu ditepis dengan kebersamaan yang dilakukan secara rutin setiap 1 kali dalam seminggu. Kesenian mampu mempersatukan mereka menjadi sebuah harmoni yang indah, seindah alunan musik angklung yang mereka mainkan. Seperti angklung aja, nggak bisa main sendiri kan? Harus kompak. Main angklung sendirian, coba main. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Ya harus kompak, bersatu hati. Saya kira iya, karena itu kebersamaan yang penting ya. Sangat saya rasakan, kita ini kan latihannya 1 minggu 1 kali. Jam 4 sore sampai jam 6 sore. Mungkin kita dengan keluarga apapun belum tentu 1 minggu sekali bisa gathering ya. Bisa bersatu. Kalau di angklung ini kita 1 minggu sekali kita kumpul dari berbagai macam usia, dari berbagai macam pendidikan, dari pokoknya dari mana-mana itu sifat dan sebagainya beda-beda. Nah di sini juga kita juga bisa melatih diri kita mengetahui sifat orang dan sebagainya, dan kita bisa bersatu, bisa kalau tanpa kebersamaan tuh tidak mungkin bisa bergabung di angklung. Grup angklung ini adalah satu-satu kebudayaan kita yang orang luar negeri tidak punya. Kalau paduan suara banyak ya, tarian pun banyak di luar. Tapi kalau angklung ini saya sangat bangga bahwa saya ini mempunyai impian juga bahwa angklung ini khususnya untuk Mechuo bisa benar-benar bisa go internasional, lebih ditingkatkan lagi gitu. Selain di bidang seni, bidang olahraga pun juga menjadi konsen bagi Perhimpunan Hakka Indonesia. Hal ini terlihat dari adanya komunitas grup senam pagi Hakka Jakarta yang telah berdiri sejak tahun 2008. Komunitas senam ini menjadi wahana bagi warga Tionghoa dari suku Hakka yang ingin memperoleh tubuh yang sehat. Menjadi lebih baik dan sehat ya kalau olahraga. Kedua, kita sosialisasi lah, kita ngobrol. Kadang-kadang stres kita yang di rumah hilang semua. Karena kita telah mengungkapkan apa yang di dalam hatinya gitu loh selama di rumah. Banyak saya mendengar dari cerita-cerita ibu-ibu, saya lebih suka datang ke sini meskipun saya nggak olahraga, tapi saya duduk berbicara sudah puas. Pulang dengan rasa senang dan ya enak lah. Saat ini, grup senam pagi Hakka Jakarta selalu rutin melakukan latihan senam dan olahraga lainnya di setiap akhir pekan. Ada sekitar 50 orang anggota dan pengurus grup senam pagi Hakka Jakarta yang aktif di dalamnya. Komunitas ini membuka kesempatan bagi siapapun tanpa membatasi usia.
kita berharap olahraga HK ini bisa berlanjut. Yang usianya sudah tua bisa digantikan oleh usia yang lebih muda. Jadi tetap ada kegiatan inilah. Kadang-kadang kan orang sudah ada usia gitu, kalau udah mengeluarkan pendapatnya kan dia senang, Bu. Kita mendengarkan apa ngomong, bicaranya apa gitu loh. Salah satu perkumpulan orang HK lainnya yang juga memiliki debut dan peran penting di ibu kota adalah Perkumpulan Masyarakat Singkawang dan sekitarnya atau Permasis. Perkumpulan ini berdiri atas niat yang sama dan kuat terhadap kepedulian pada kampung halamannya. Berdiri sejak tahun 2003, Permasis menjadi wadah bagi mereka yang hijrah ke ibu kota dan daerah lainnya, serta memiliki panggilan jiwa dalam membantu saudara-saudaranya yang berasal dari daerah yang sama. Yang pertama itu berangkat dari niat yang sama. Jadi niat yang kuat akan kepedulian terhadap kampung halamannya. Dan yang kedua, ya memang kita orang-orang dari Singkawang dan sekitarnya itu, kehidupan kita di sana itu jadi ibaratnya itu suatu dengan rasa kekeluargaan gitu loh. Kekeluargaan yang besar walaupun di satu kota gitu. Rata-rata itu di sana tuh sudah saling kenal. Paling tidak kita masih kenal orang tuanya. Dan saya ini anak siapa gitu. Jadi sangat mudah sekali kita untuk berkumpul. Ya, itu keunggulannya warga di Permasis itu. Jadi kita ada program kerja setiap tahun. Lalu ada program kerja prioritas gitu ya enggak, terutama di bidang-bidang sosial. Yang banyak kita lakukan itu terakhir ya beda rumah. Orang-orang yang terutama orang-orang yang orang tua yang tidak punya anak, sanak saudara gitu. Rumahnya sudah tidak layak lagi. Ya, atau ada orang yang punya keluarga, anaknya masih kecil-kecil tapi rumahnya juga tidak layak lagi gitu. Itu terakhir yang kita lakukan ya beda rumah. Ya ditambah yang kejadian-kejadian soalnya ada bantuan apa ya nggak yang sifatnya mendesak, itu juga kita lakukan. Tapi itu agak terbatas gitu. Orang-orang HK menilai bahwa pendidikan juga menjadi hal utama yang perlu diperhatikan. Hal ini dibuktikan dengan adanya fasilitas pendidikan yang didirikan yakni Perguruan Budi Agung sejak tahun 2002. Perguruan ini terdiri dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Dan mengusung visi mendirikan lembaga pendidikan dengan muatan bahasa Mandarin berkualitas. Visi yang pertama adalah memang dari awal penguatan di bahasa Mandarin dengan tujuan adalah menghasilkan sumber daya yang berkualitas. Kemudian secara umumnya adalah kita adalah non-profit, jadi bukan cari keuntungan, adalah visinya adalah pendidikan sosial lah untuk mencerdaskan anak-anak bangsa terutama pada penguatan di bahasa Mandarin. Seiring waktu, lembaga pendidikan ini semakin berkembang. Hal ini terlihat dari jumlah siswa yang bertambah setiap tahunnya. Uniknya, tak hanya siswa beretnis Tionghoa saja yang diterima di perguruan ini. Begitu pula dengan para tenaga pengajarnya. Sejarahnya berdirinya HK itu kan mempersiapkan untuk mendirikan sekolah untuk secara umum, tidak berfokus kepada salah satu etnis saja. Jadi kita menerima dari TK, dari sampai SMA itu adalah izinnya izin operasional umum. Jadi agama pun semua agama bisa diterima di sini. Dan disambut sangat baik oleh masyarakat karena kita ada agama Buddha, ada Hindu, ada Kristen, ada Katolik, dan ada yang Konghucu pun ada. Ya, walaupun perguruan ini tergolong murah dari segi biaya, namun masalah kualitas pendidikan tentu tak perlu diragukan lagi. Tak jarang banyak siswa lulusan perguruan Budi Agung ini yang mampu meneruskan ke jenjang pendidikan di kampus-kampus ternama di Indonesia.
Kita berharap dari Yayasan Haka Indonesia tetap komitmen pada jalur pendidikan, terutama melayani pendidikan yang menengah ke bawah dengan komitmen tetap unggul di bahasa Mandarin dan bahasa Inggris, ya, tetap dijalankan. Kemudian untuk harapan kepada orang tua bahwa Sekolah Budi Agung adalah menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk menghasilkan generasi muda yang berkualitas terutama pada bidang bahasa. Reformasi yang digulirkan pada 1998 telah banyak menyebabkan perubahan bagi kehidupan warga Tionghoa di Indonesia. Mereka berupaya memasuki bidang-bidang yang selama 32 tahun lamanya tertutup bagi mereka. Mereka membuka diri dan mempedulikan lingkungan di sekitarnya, dapat merayakan ritual keagamaan tanpa canggung dan takut dicekal. Ya, hal ini tentu mampu memberi warna dan menambah khasanah keberagaman di Indonesia. Menurut kami keragaman masyarakat Indonesia ini tidak menjadi kendala besar sebetulnya. Ya, cukup harmonis. Ya. Tentu ada sedikit gangguan atau sedikit gangguan dari pikiran paling sedikit juga, paling tidaknya. Tapi saya kira tidak menjadi masalah besar. Ya. Di alam demokrasi ini saya kira hampir tidak ada batasan lah, tidak ada larangan atau hambatan bagi perkembangan perkumpulan Tionghoa pada umumnya. Etnis Tionghoa di Indonesia bukan hanya kelompok yang beragam saat mereka menetap secara turun-temurun di Indonesia akibat paparan kebudayaan lokal yang berbeda-beda. Faktanya, mereka sudah merupakan kelompok yang beragam bahkan sejak mereka masih di dataran Tiongkok. Hakka menjadi salah satu subsuku Tionghoa terbesar di Indonesia serta memiliki peran penting. Sumbangsih yang diberikan bagi banyak pihak menjadi bukti nyata kepedulian orang-orang Hakka untuk mendukung dan berafiliasi di tanah air. Perkumpulan Hakka di Indonesia, khususnya orang-orang Hakka yang tersebar di seluruh Nusantara, supaya harus meyakinkan diri bahwa betul-betul kita adalah bangsa Indonesia. Ya, kita berbuat sesuatu, segala sesuatu harus berafiliasi kepada Nusantara, kepada Republik Indonesia. Jadi positioning ya, memposisikan diri jangan salah. Ya, kita harus mengabdi, berbakti kepada Nusantara, kepada Indonesia, dukung NKRI, dukung Pancasila. Itu hanya pendapat saya pribadi.